Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan saya Farhan Nugraha dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih tetap diberikan kesehatan untuk bertatap muka walaupun bertatap muka melalui daring. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan aktivitas kita dalam kesehariannya. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Oke, dalam pertemuan kali ini di semester ganjil kelas 11, materinya akan kita pelajari adalah materi yang berada dalam KD atau kompetensi dasar 3.12 yang merupakan KD kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Di pertemuan kali ini kita akan membahas satu materi pokok. Materi pokoknya itu adalah substansi hak asasi manusia yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Baik, kita mulai saja pembelajaran kali ini, tapi sebelumnya pembelajaran ini bertujuan agar kalian dapat mengetahui apa saja substansi hak asasi manusia yang terkandung dalam nilai-nilai sila-sila Pancasila. Oke, kita mulai saja pembelajaran. Seperti yang sudah saya bicarakan tadi, pokok materi yang akan kita pelajari hari ini adalah substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Substansi hak asasi manusia dalam Pancasila. Sebelum kita masuk hak asasi manusia apa saja yang terkandung dalam Pancasila, kita ulas kembali pengertian atau definisi dari hak asasi manusia. Yang sebetulnya hak asasi manusia ini sudah dipelajari di kelas 10, namun tidak ada salahnya kita ulas kembali agar kalian juga mengingat kembali apa itu pengertian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia secara sederhana adalah hak hakiki yang melekat kepada setiap manusia sejak dia lahir sampai dia mati, yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dicabut oleh siapapun dengan alasan apapun. Itu adalah pengertian hak asasi manusia secara sederhana. Kita masuk selanjutnya. Hak asasi manusia ini memiliki sifat universal. Salah satu sifat yang dimiliki oleh hak asasi manusia adalah universal. Maksudnya adalah universal di sini, semua manusia yang ada di muka bumi pasti memiliki hak asasi manusia tanpa batasan, tanpa melihat siapa manusia tersebut, asalkan dia adalah manusia, dia memiliki hak asasi manusia. Tidak ada batas wilayah, tidak ada batas agama, tidak ada batas suku, tidak ada batas warna kulitnya apa. Dia manusia, dia memiliki hak asasi manusia. Nah, artinya adalah semua manusia yang ada di muka bumi pasti memiliki hak asasi manusia. Selanjutnya, penegakan HAM di setiap negara berbeda-beda. Betul, di Indonesia, di Malaysia, di Amerika, atau dimanapun belahan dunia lain, di negara lain, setiap negara memiliki penegakan HAM-nya masing-masing. Mengapa? Karena di setiap negara memiliki hukum masing-masing, hukum yang mengatur HAM masing-masing, sehingga penegakan HAM di setiap negara itu pasti berbeda-beda. Walaupun secara internasional ada hukum HAM yang diberlakukan, dan itu pasti berlaku secara global. Di Indonesia, hak asasi manusia ini dijamin dalam sila-sila Pancasila. Selanjutnya, nah, di dalam sila-sila Pancasila terdapat 3 nilai. Nilai yang pertama adalah nilai ideal, nilai yang kedua adalah nilai instrumental, dan nilai yang ketiga adalah nilai praksis. Sekarang kita bahas apa itu 3 nilai tersebut. Yang pertama, nilai ideal. Nilai ideal adalah nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat dari kelima sila. Nilai dasar bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Itu maksud dari nilai ideal. Selanjutnya,
Nah, hubungan antara HAM dengan Pancasila. Kita bahas nilai ideal yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima, dan HAM apa saja yang terkandung di dalam nilai ideal Pancasila tersebut. Kita mulai dari sila pertama. Sila pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila pertama ini, hak asasi manusia yang dijamin di dalamnya adalah hak untuk kemerdekaan memeluk agama, melakukan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Maksudnya adalah setiap warga negara yang diakui warga negara, maka dia memiliki kemerdekaan untuk memeluk agama menurut kepercayaannya masing-masing. Tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada intervensi atau penekanan untuk kepada seseorang untuk memeluk suatu agama tertentu. Tidak boleh, karena setiap manusia atau setiap warga negara itu memiliki kemerdekaan untuk memeluk agama, dan setiap warga negara itu punya hak untuk melaksanakan ibadah. Contoh, orang Kristiani, mereka punya hak untuk melaksanakan ibadah. Tidak boleh mereka dilarang untuk melakukan ibadah. Begitupun agama-agama lainnya. Dan yang ketiga adalah menghormati perbedaan agama, yang seperti kita tahu agama yang diakui di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia ini ada 6. Yang pertama ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, dan yang terakhir ada Konghucu. Itu adalah nilai dasar atau HAM yang terkandung dalam nilai dasar sila pertama. Sekarang kita bahas untuk sila yang kedua. Oke. Sila yang kedua. Ini adalah sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Maksudnya adalah setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Contohnya seperti ini. Seorang pemulung melakukan tindak pidana, karena memang dia adalah seorang pemulung, tetap harus mendapatkan perlindungan di dalam hukum. Dia misalkan terbukti sebagai tersangka. Nah, dalam persidangan dia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Walaupun dia adalah orang miskin, tidak mampu membayar pengacara, maka negara wajib menyewakan pengacara untuk membela si pemulung tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kita memiliki kewajiban dan hak yang sama juga untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini ada amanat tentang unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi atau golongan. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang sangat multikultural, negara yang sangat heterogen, terdiri dari banyak suku budaya, suku bangsa. Semua suku bangsa, suku budaya harus memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat atau suku bangsa yang ada di Indonesia. Sehingga apa? Sehingga integrasi tetap terjadi. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau misalkan perpecahan antar suku, maka di sini harus ada penyelesaian secara adil agar suku yang terlibat tersebut tidak merasa dirugikan satu sama lain. Kita lanjut. Kita masuk ke sila keempat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Contoh hak asasi manusia yang terkandung dalam sila keempat, dalamnya ideal. Yang pertama, setiap warga negara
itu punya hak yang sama dalam berpolitik. Semisal orang Papua mau mencalonkan diri sebagai calon presiden, orang Sunda mau mencalonkan diri sebagai calon presiden, tidak apa-apa, diperbolehkan asal sesuai atau memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menjadi seorang presiden. Itu contoh dari sila keempat, hak asasi manusia yang terkandung dalam sila keempat. Kita lanjut. Yang terakhir adalah sila kelima. Nilai ideal dan hak asasi manusia yang terkandung di dalamnya adalah mengakui hak perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nah, itu adalah nilai ideal yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia. Ciri-ciri khusus HAM. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, salah satu ciri khusus HAM adalah universal. Nah, yang kedua adalah hakiki, yang ketiga adalah tidak dapat dicabut, dan yang keempat adalah tidak dapat dibagi. Itu adalah ciri-ciri khusus HAM. Kita lanjut. Nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar Pancasila. Nilai dasar yang dijabarkan menjadi nilai instrumental. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus daripada nilai dasar. Nah, dijadikan pedoman pelaksanaan berwujud ketentuan-ketentuan konstitusional. Jadi, nilai instrumental ini adalah nilai dasar yang dijabarkan melalui peraturan-peraturan atau konstitusional yang berlaku di Indonesia. Itu adalah nilai instrumental. Sekarang kita cari tahu. Hak asasi manusia itu diatur dalam peraturan yang mana saja ya di Indonesia? Oke, HAM dalam nilai instrumental sila Pancasila. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 28A sampai dengan 28J. Yang kedua, ada Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, ada Undang-Undang Organik. Nah, Undang-Undang Organik ini contohnya ada Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99, Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000, Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2005, dan Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2003. Ada Perpu nomor 1 tahun 99 dan juga ada PP nomor 2 tahun 2002. Ini adalah sebagian kecil nilai instrumental dalam Pancasila yang mengatur tentang hak asasi manusia. Sisanya banyak. Kita lanjut. Oh, ada satu lagi, Kepres nomor 50 tahun 1993. Ya. HAM dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis adalah nilai yang merupakan penjabaran dari nilai dasar dan instrumental yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau yang diaplikasikan dalam tingkah perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Kita lanjut ya. Kita lihat contoh dari nilai praksis dari setiap lima. Sila pertama, Tuhanan yang Maha Esa. Hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Itu adalah contoh dari nilai praksis yang terkandung dalam sila nomor 1 atau sila pertama. Sila yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Itu adalah nilai praksis yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Yang pertama adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta kepada tanah air, dan yang ketiga adalah bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja nilai praksisnya? Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menerima dan melaksanakan setiap keputusan. Itu adalah nilai praksis yang terkandung dalam sila keempat. Sila kelima, sila keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Nilai praksisnya adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, dan itulah nilai-nilai praksis yang terkandung dalam sila Pancasila. Sampai sini materi kita. Untuk kasus pelanggaran HAM kita akan bahas di video selanjutnya.
saya ambil kesimpulan, ada 3 nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila: nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis. Karena kita membahas tentang hak asasi manusia, maka di dalamnya itulah substansi atau kandungan hak asasi manusia dalam sila-sila Pancasila. Jika adik-adik, siswa-siswaku, ada yang mau ingin ditanyakan atau materi tersebut kurang jelas, boleh komentar di materi tersebut nanti di penugasan di e-learning yang sudah dirancang oleh pihak sekolah. Itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.